Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan detik ini, tak henti-hentinya kita merasakan begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka pantas bagi seorang hamba itu adalah tentu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut agar menjaga nikmat yang hari ini ia rasa, dan dari syukurnya itu mengundang nikmat yang hari ini belum ia rasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam tak lupa mari sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa risalah dinulil Islam ke muka bumi ini. Dan kita semua selaku umat daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu punya satu doa, harapan yang pasti, insyaallah mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang bakal mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, mengawali jumpa kita pada hari yang baik ini, kita buka dengan membaca satu ayat Al-Quran di surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah, kata Allah dalam ayat tersebut, Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, maka jawablah bahwa aku itu dekat. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, berbicara mengenai fa inni qarib ini, ya, Allah itu dekat, sampai-sampai ada ayat yang mengatakan bahwa dekatnya Allah itu lebih dekat lagi daripada urat lehernya manusia. Nah, berbicara lagi mengenai dekatnya Allah ini melambangkan kepada kita, menandakan kepada kita bahwa dalam hidup ini tak luput kita dari pengawasan Allah. Berbicara mengenai Allah itu dekat, ini menandakan bahwa kita punya Allah yang maha kuasa. Kita punya Allah tempat bersandar. Kita punya Allah tempat mengadukan segala masalah kehidupan kita. Kita punya Allah tempat menyampaikan segala curhatan isi hati kita. Fa inni qarib, kata Allah. Jawab Muhammad bahwa aku itu dekat.
Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, poinnya Bapak Ibu rahimakumullah, saudaraku yang dirahmati Allah, Allah sudah kasih satu jaminan kepada kita bahwa jangan sampai melewati satu detik pun dari mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ketika kita berdoa kepadanya, ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah akan jawab doa kita kalau kita meminta kepadanya. Tapi saudaraku yang dirahmati Allah, Allah kasih syarat. Allah juga tentu kasih ada tips-tips agar doa itu didengar oleh Allah. Agar doa yang kita panjatkan itu didengar lalu dijawab oleh Allah. Kan yang jadi problem sekarang, yang jadi masalah kita sekarang, sering kita mengadahkan kedua tangan. Sering kita meminta kepada Allah, tapi kenapa toh doa kita tak kunjung dijawab oleh Allah? Apa mungkin doa kita yang salah? Atau memang jangan-jangan selama ini kita lebih banyak mengandalkan usaha kita saja tanpa menomorsatukan Allah, tanpa menjadikan doa itu sebagai pondasi utama. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada banyak kebahagiaan-kebahagiaan, kemudahan demi kemudahan yang hari ini kita rasakan. Ini tentu tak lekang, tak lepas dari dekatnya kita kepada Allah, dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, pergunakan satu jaminan dari Allah, fa inni qarib ini, sebagai momen yang paling indah kita mendekatkan diri kepada Allah. Adukan segala masalah. Tuangkan segala isi curahan hati kita kepada Allah. Lihat, Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan kepada kita bahwa ada salah satu malam yang itu sangat baik untuk kita berdoa selain malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Kita yang tengah berada di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Kata beliau, gunakan malam-malam Ramadan itu sebagai saranamu untuk berdoa kepada Allah. Karena kata beliau, salah satu malam itu yang insya Allah cepat diijabah doa adalah di malam-malam Ramadan yang hari ini kita berada di dalamnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita yang tentunya masih mungkin Allah kasih kesempatan punya kedua orang tua. Nah, ini juga jangan dilupakan. Dalam kehidupan ini ya, ada orang tua yang tentu doanya sangat kita harapkan. Terlebih doa ibu kita. Ya, bahwa doa-doa mereka, doa kedua orang tua, khusus doa ibu ini tak ada hijab, tak ada batasan. Yang kalau kita ingin minta sesuatu, ya, kita adukan kepada Allah, lalu kita sandarkan juga kepada ibu, kita minta agar doa itu diijabah, agar didoakan oleh orang tua, khusus kepada ibu. Nah, ini dahsyatnya doa-doa kita. Jadi jangan sampai menyepelekan doa. Jangan sampai merendahkan yang namanya doa. Ini tidak, kadang-kadang selepas sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung sabsup, langsung lepas, langsung kita tinggalkan sajadah kita. Tak sempat lagi kita berzikir, tak sempat lagi kita mungkin berdoa. Bagaimana selama ini kita minta, ya Allah mudahkan pekerjaanku, mudahkan urusanku, mudahkan keluargaku. Bagaimana itu semua ingin bisa kita raih kalau selama ini kita tak tahu cara untuk supaya itu mudah kita dapatkan? Tentu lewat doa-doa kita. Jadi sekali lagi, ada banyak keutamaan demi keutamaan yang dapat kita petik dari sebaik doa yang kita panjatkan. Terlebih saudaraku yang dirahmati Allah, ini kita di momen-momen Ramadan ini,
Malam-malam Ramadan yang kita isi dengan qiyamul lail. Baik itu tarawihnya, selepas tarawih nanti pulang ke rumah, kita isi lagi bangun di sepertiga malam dengan tahajud kita. Kita meminta kepada Allah, ini juga salah satu, jadi banyak sekali. Lewat doa-doa kita. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai kita seperti apa yang pernah digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat hadis beliau. Ada orang yang digambarkan beliau tengah seperti orang yang musafir, rambutnya kusut, wajahnya sudah lelah sekali. Dia tengadahkan kedua tangannya meminta kepada Allah, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Tuhanku, meminta. Apa jawab Rasul? Bagaimana doamu mau dikabulkan sementara pakaian yang engkau pakai adalah pakaian yang haram? Malbasuhu haramun, mat'amuhu haramun, makanan yang engkau makan juga adalah makanan yang haram. Wa ghudhiya bil haram, semua yang engkau peroleh itu juga dari jalan yang tak baik, yang tak benar. Yang engkau berikan kepada anak keluargamu, kepada istrimu, kepada semua keluarga yang engkau tanggungi nafkahnya dari cara-cara yang salah. Bagaimana doa itu akan diijabah? Bagaimana kedua tanganmu lelah pun engkau minta, merintih sampai menetes air matamu kepada Allah, doamu tidak akan diijabah. Sementara di sekelilingmu masih dekat dengan hal-hal yang tak baik, dengan yang haram, dengan yang bukan hakmu. Saudaraku rahimakumullah, ini menjadi cemeti bagi kita bersama. Jadikan doa demi doa yang kita panjatkan tulus dari dalam hati kita meminta kepada Allah. Dan jangan menyepelekan doa. Jangan menganggap doa itu tak ada manfaatnya. Jangan doa itu menganggap tak akan dikabulkan oleh Allah. Allah yang maha mengijabah doa hambanya. Tak pun doa itu dijawab oleh Allah semasa hidup kita di alam dunia, tapi boleh jadi doa itu sudah Allah persiapkan nanti bagi kehidupan kita di alam akhirat. InsyaAllah mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita bersama. Kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah, agar kiranya kitalah menjadi hambanya yang nanti pada akhir Ramadan adalah tattaqun, orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaan kepadanya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa' ma'as salamah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.